Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan akhlak pergaulan remaja pada siang hari ini. Mungkin pertama-tama remaja itu apa sih? Jadi remaja itu adalah masa peralihan dari usia anak-anak ke usia dewasa. Jadi awalnya kita anak-anak yang nggak tahu apa-apa menuju ke usia dewasa tuh ada masanya, yaitu masa remaja. Dan masa remaja ini tuh kita tuh biasanya tuh labil gitu. Jadi kita membutuhkan lingkungan yang positif biar kita bisa tumbuh menjadi orang yang berguna dan bermanfaat. Nah, agar kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat, kita harus menerapkan akhlak terpuji dalam fase remaja ini. Bentuk-bentuknya itu yang pertama ada menjalin persaudaraan atau disebut juga dengan ukhuwah. Dengan menjalin persaudaraan ini akan tercipta kedamaian di antara para manusia. Dan persaudaraan ini gak dibatas ukhuwah Islamiyah aja, tapi juga di dalam persaudaraan antara agama, suku, ras, dan bangsa dan negara. Nah, terus Islam juga memberikan petunjuk adanya batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang pertama itu tidak berduaan dengan yang bukan mahramnya. Lalu yang kedua, tidak boleh bersentuhan secara fisik dengan yang bukan mahramnya. Lalu yang ketiga itu tidak bergaul dengan orang-orang yang dapat menjerumuskan ke LGBT, tawuran, narkoba, juga miras, dan perbuatan tercela lainnya. Lalu balik lagi ke tadi, bentuk akhlak terpuji lainnya yaitu mengembangkan wawasan keilmuan. Akhlak ini bisa dikembangkan dengan cara giat belajar baik secara individual maupun bersama teman-teman lain membentuk kelompok belajar. Lalu yang kedua, aktif melahirkan karya-karya yang positif dan bermanfaat bagi orang banyak. Lalu yang ketiga itu ada bersikap tasamuh. Jadi tasamuh ini saling menghormati dan saling menghargai kepada sesama manusia, baik yang sesama muslim maupun kepada yang non-muslim. Namun tasamuh terhadap non-muslim ini hanya untuk hal-hal yang bersifat duniawi, tidak menyangkut masalah akidah, syariah, dan ubudiyah. Lalu yang terakhir itu ada bijak dalam menggunakan media sosial. Seperti yang kita tahu, kayak akhir-akhir ini, zaman sekarang ini kita gak bisa hidup tanpa medsos gitu istilahnya. Jadi medsos ini kita harus gunain buat hal-hal yang baik dan kita harus menyaring berita agar tidak termakan hoax. Terus dengan menerapkan akhlak-akhlak terpuji ini ada banyak dampak positif yang bisa kita dapatkan. Yang pertama itu menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Lalu yang kedua itu menumbuhkan sikap mandiri, dan yang terakhir menumbuhkan sikap tanggung jawab. Nah, gimana sih cara biar kita terbiasa dengan akhlak terpuji ini? Yang pertama, kita itu harus menutup aurat, tetap santun dan rendah hati kepada siapapun, lalu menjauhi zina, hormat pada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, mengajak untuk berbuat kebaikan, dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Selanjutnya, aku mau membahas tentang akhlak-akhlak tercela pada pergaulan remaja. Jadi, apa aja sih yang kira-kira termasuk akhlak tercela pada pergaulan remaja? Yang pertama itu seks bebas. Jadi, seks bebas ini banyak banget kerugiannya, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kayak untuk diri sendiri mungkin bisa kena penyakit lah atau segala, terus bisa kena sanksi sosial juga. Terus untuk orang lain tuh biasanya untuk orang tua ya, jadi kayak orang tua tuh bakal ngerasa nggak berhasil mendidik anaknya lah kalau anaknya melakukan seks bebas. Terus yang kedua ada tawuran. Jadi tawuran ini juga banyak kerugiannya. Di antaranya tuh kayak bisa melukai diri sendiri atau
kayak merusak apa namanya kayak hubungan sosial dengan orang lain gitu. Yang ketiga ada minuman keras. Minuman keras ini bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain juga. Yang diri sendiri kayak bisa merusak organ-organ tubuh kita, dan untuk orang lain mungkin kan minuman keras ini ada efek memabukkan biasanya, dan di saat mabuk kan kita tidak sadar, kali aja kita waktu minum minuman keras tuh membunuh orang atau gimana. Yang terakhir ada narkoba, mungkin kurang lebih sama kayak minuman keras yang bisa memberi efek yang buruk lah untuk tubuh kita. Nah, terus gimana caranya kita bisa menghindari hal-hal tercela tersebut? Jadi yang pertama kita bisa meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Kemudian kita juga bisa meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul dan mengatur waktu dengan baik. Jadi kita mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.